Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Budi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai cara adaptasi morfologi tumbuhan. Nah, cara adaptasi tumbuhan ini mengakibatkan tumbuhan ini bisa digolongkan menjadi 5 jenis tumbuhan. Adaptasi morfologi maksudnya adalah adaptasi yang dilakukan tumbuhan melalui bentuk tubuhnya agar dia mampu bertahan hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, bentuk adaptasinya itu yang pertama, jenis tumbuhan yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tumbuhan xerofit. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Dan yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Kemudian yang keempat yaitu tumbuhan halofit. Dan yang kelima adalah tumbuhan mesofit. Oke, anak-anak, kita bahas dulu jenis tumbuhan yang pertama. Jenis tumbuhan yang pertama tadi adalah tumbuhan dari golongan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan yang kering dan sedikit air. Karena lingkungannya kering dan sedikit air, mengakibatkan tumbuhan ini memiliki tubuh yang unik. Nah, untuk bertahan di lingkungan yang kering dan sedikit air. Salah satu contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan kaktus, kemudian lili gurun. Kita bahas saja tumbuhan yang sering kita jumpai di lingkungan kita, yaitu tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus, kalau kita amati akarnya ini panjang sekali, panjang dan bercabang-cabang masuk jauh ke dalam tanah. Tujuan akar yang panjang ini adalah agar tumbuhan kaktus ini bisa menyerap air yang jauh di dalam tanah. Kemudian kalau kita amati lagi, bagian tumbuhan kaktus, bagian tubuhnya ini dilapisi oleh lapisan lilin. Lapisan lilin ini berguna untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada saat panas sekali. Dia dilapisi lilin, maka penguapannya akan sedikit. Kemudian daun kaktus ini kecil sekali. Dia seperti duri, sehingga penguapannya pun juga ikut kecil. Demikian anak-anak mengenai tumbuhan xerofit, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan hidrofit. Hidro artinya air. Jadi hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat atau lingkungan yang basah atau bisa dikatakan berair. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai. Kalau kita amati teratai ini, dia memiliki daun yang tipis, lebar, dan biasanya daun ini digunakan untuk mengapung di dalam air. Kemudian akar dari teratai ini dia itu lembut ya, dan juga pendek, sehingga seandainya tumbuhan xerofit dimasukkan ke dalam air, dia tidak akan bisa hidup. Yang bisa hidup adalah tumbuhan hidrofit. Jadi saya ulangi lagi, tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang berair. Berikutnya anak-anak, yang ketiga kita akan membahas tumbuhan higrofit. Jadi tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Salah satu contoh tumbuhan higrofit adalah tanaman paku, lumut. Nah, kalau kita amati tanaman paku ini, dia memiliki daun yang banyak, lebat begitu ya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penguapan, karena lingkungan hidupnya itu di tempat yang lembab. Kemudian adalah tumbuhan yang sangat unik, yaitu jenis halofit. Halofit adalah tumbuhan yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi. Lingkungan yang memiliki kadar garam yang tinggi yaitu di tepi pantai misalkan. Nah, sehingga contoh tumbuhannya adalah salah satunya tumbuhan mangrove.
mangrove biasanya kita menyebutnya tumbuhan bakau ya. Nah, tumbuhan bakau ini memiliki fungsi, dia bisa mencegah abrasi air laut yang terjadi di pantai. Nah, tumbuhan bakau ini dia mampu bertahan hidup di kadar garam yang tinggi. Akarnya ada yang tenggelam dan ada yang timbul. Seperti itu. Dan tidak semua tumbuhan itu bisa hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, hanya jenis tumbuhan halofit. Berikutnya yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit dia hidupnya di lingkungan yang tidak terlalu kering dan juga di lingkungan yang tidak terlalu basah. Jadi pertengahan. Contoh tumbuhan mesofit ini sangat banyak sekali di lingkungan kita. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga itu tergolong dari tumbuhan mesofit. Jadi dia lingkungannya itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Seperti itu. Jadi tumbuhan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda di antara xerofit, hidrofit, higrofit, halofit, dan mesofit tergantung lingkungannya. Dan bentuk adaptasinya, ingat, bentuk adaptasi yang mempengaruhi bentuk tumbuhan itu disebut adaptasi morfologi. Demikian anak-anak penjelasan dari Pak Budi mengenai 5 jenis tumbuhan yang bentuknya berbeda-beda untuk beradaptasi secara morfologi terhadap lingkungannya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak jika di tempat yang ramai. Tetap semangat belajar di rumah, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap ikuti channel SDN Tanjung Sari 1. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.